Tahun 2021 menjadi ulang tahun pertama Genshin Impact sejak dirilis dari tahun 2020 lalu, dan game ini akhirnya menjadi standar pengetesan smartphone going forward. Ini karena Genshin Impact, game RPG buatan MiHoYo, game developer yang terkenal dengan seri Honkai Impact, dan juga Tears of Termis, memberikan kualitas AAA game secara gratis ke dalam sebuah smartphone. Channel Gwigwi sendiri merupakan salah satu channel yang berkesempatan untuk nyicipin berbagai macam smartphone di tahun 2021 dan melakukan testing yang cukup spesifik di Genshin Impact. Nah, dari beberapa smartphone ini tentunya ada beberapa model yang bisa dibilang very capable, very affordable, dan tentunya very broken. Halo, gue Paul Ferry di sini, dan sesuai request dari kalian, gue akan memberikan rekomendasi by kategori smartphone yang dirilis di tahun 2021 untuk main Genshin Impact. Let's check it out. Today, it's none other than the shining idol of Mondstadt, Barbara! Oh, hiya, traveler. Just seeing your smiling face makes me so happy. Side note sebelumnya, ada beberapa smartphone yang masih sama kita dan ada beberapa yang sudah kita jual ataupun kembalikan ke brand. Jadi akurasinya merupakan berbasis editorial berdasarkan pengalaman gue pribadi mencicipi semua smartphone yang ada. Untuk yang penasaran dengan semua smartphone yang masuk dalam video ini, kalian bisa langsung aja mengakses playlist kita di seri Lancar nggak sih main Genshin Impact dan juga 10 minutes gameplay of Genshin Impact. Let's start with something simple. Smartphone paling murah untuk main Genshin Impact. Kategori murah di sini berarti smartphone ini memiliki rentang harga 1 jutaan sampai 2 jutaan aja. Kategori ini adalah kategori yang cukup banyak diminati oleh pengguna smartphone di Indonesia. Ada beberapa model yang gua rasa patut mendapatkan honorable mention di sini, seperti Redmi Note 10 yang hadir sebagai smartphone 2 jutaan yang pakai display AMOLED dan prosesor Snapdragon 678. Performa yang dicapainya sayangnya masih oke aja dan itu berada di settingan yang cukup rendah. Lalu yang kedua ada juga Tecno Spark 7 Pro. Smartphone di bawah 2 jutaan ini dibekali oleh Helio G80, akan tapi memiliki display dengan refresh rate yang cukup tinggi, yaitu 90Hz. Namun sayangnya sama seperti Redmi Note 10, Tecno Spark 7 Pro masih punya kemampuan yang agak terlalu rendah. Honorable mention terakhir adalah Advance GX. Smartphone lokal 1 jutaan ini cukup berani dengan menggebrak pasar karena membuat gue geleng-geleng bahwa kemampuan Unisoc tuh sebenarnya cukup oke. Sayangnya, Advance GX ini punya touch response yang agak kurang dan performanya yang kadang sangat naik turun. Jadi siapa yang menurut gue sangat recommended di rentang harga 2 jutaan ke bawah ini? Jawabannya adalah Infinix Hot 11. Walau menggunakan prosesor Helio G70, for some reason gue merasa ini sedikit lebih nyaman dengan kemampuan gaming si Hot 11 dibandingkan model lain di rentang harga ini. Kemampuan yang cukup oke di low 60 fps juga membuat gue sedikit kaget karena masih ngangkat dengan cukup baik. Touch response-nya juga masih dibilang sangat baik dan smartphone ini punya tingkat utilitas yang cukup tinggi selain buat gaming. Harga 1,7 jutaan ini juga sangat justifiable dengan overall performance yang dimilikinya. Baterainya pun juga cukup jumbo di 5200 mAh, jadi bisa memberikan waktu experience yang lebih lama. Kemudian kita naik sedikit ke harga 2 jutaan ke atas. Rentang harga ini bisa dibilang sangat bersenggolan di antara mid-ranger sendiri, seperti mid-ranger low-end dan juga mid-ranger high-end. Nah, tapi juga nggak jarang ini sering bersenggolan dengan mid-range top-end yang harganya menyentuh 4 jutaan. Karena itu, kita split aja di sini lebih fokus pada smartphone di rentang harga di bawah 4 jutaan. Smartphone di rentang ini punya ruang performa yang sedikit lebih mirip ke mid-range low-end yang terkadang jadi agak sedikit tanggung. Heck, even di sini ada 2 smartphone di kategori yang mepetan dan tanggung, tapi punya performa yang sebenarnya berbeda. Tentu saja, honorable mention pertama akan gue berikan kepada Poco X3 NFC. Smartphone paling goib Poco pada kala itu emang bisa dibilang sangat oke. Namun perlu diingat, walau memasuki ranah 3 jutaan, settingan rekomendasi gue untuk smartphone ini adalah low 30 fps saja. Kemudian berikutnya ada juga Samsung Galaxy A32 5G. Smartphone ini membuat gue cukup salut dengan performanya. MediaTek udah nggak bisa lagi dianaktirikan karena menurut gue Dimensity bisa menjadi opsi yang sangat bagus, bahkan secara price per performance itu juga lebih affordable dan juga lebih nyaman digunakan. Kemudian berikutnya kembali lagi ke Poco M3 Pro 5G.
Smartphone ini juga nggak kalah berani dengan basis spesifikasi yang bersaing ketat dengan Realme 8 5G dan juga Galaxy A32 5G tadi menggunakan Dimensity 700 5G. Tapi juara di kategori ini without a doubt akan gue berikan kepada Realme 8 5G. Dengan harga 3 jutaan di rentang bawah barunya dan dulunya sempat second ditemukan di harga 2,7 jutaan, performa dari Realme 8 5G ini bisa dibilang sangat-sangat baik di kategorinya. Stabilitas performanya Realme 8 5G di Genshin Impact cukup solid, bahkan mampu bertahan di highest 30 fps untuk beberapa waktu. Sayangnya, smartphone ini sekarang sudah berstatus goib karena harga secondnya sekarang lebih mahal daripada barunya. Dan Realme Indonesia pun sudah mengkonfirmasi ketidakadaannya stok hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Naik lagi ke ranah yang mulai sempit, tapi bisa dibilang punya sweet spot yang paling menarik. Rentang 3 hingga 5 jutaan. Di sini mulai bercampur aduk antara kategori mid-ranger top spec dengan flagship class performance. Bedanya adalah untuk beberapa mid-ranger masih menggunakan chipset rata-rata mid-range dengan harga yang agak sedikit lebih premium. Sedangkan untuk flagship class performance adalah smartphone dengan chipset semi-flagship dari manufaktur seperti MediaTek dan juga Snapdragon. Honorable mention pertama akan gue berikan kepada Realme GT Master Edition. Smartphone 5G di lineup GT Realme kali ini saat diluncurkan pertama kali langsung membuat gue jatuh cinta. Bentuk dan performa yang ditawarkan cukup apik dengan harga agak lebih premium di 5 juta kurang 1000. Ini juga menjadi debut pertama Snapdragon 778G di Indonesia. Dan I have to say, performanya sangat solid mulai dari medium 6 bahkan hingga highest 60. Kondisi domain dan juga daily boss pun akan sangat lancar. Lalu yang kedua ada juga Poco X3 Pro yang memboyong Snapdragon 860 pertama ke Indonesia dengan performa mendekati flagship SoC. Secara teknis, SoC ini memang masih sub-flagship dari Snapdragon karena berada di seri 800, bukan 700. Performa solid dan oke. Sayangnya, MIUI dan optimalisasi dengan Genshin Impact sendiri untuk si 860 ini agak kurang, sehingga smartphone ini tidak bisa memberikan kemampuan maksimalnya. Tapi 3 jutaan range atas udah bagus banget buat smartphone ini. Sebenarnya di rentang harga ini banyak brand lainnya, namun sayangnya kita nggak ada nyobain lagi selain Oppo Reno 5 non 5G Marvel Edition yang actually not bad walau pakai Snapdragon 720G, tapi sebenarnya emang cuma menang di skin dan kolaborasi doang sebenarnya. Kemudian ada juga Realme 8 Pro yang sama-sama pakai Snapdragon 720G juga. Tapi sebenarnya ini lebih oke, mendingan kalian cari Realme 8 5G aja ataupun Realme 8 yang biasa untuk price performance yang lebih baik. Tapi clear winner untuk rekomendasi di rentang ini, I have to say, cuma bisa dipegang sama satu smartphone, yaitu Poco X3 GT. Smartphone ini sayangnya agak sedikit kurang diminati di Indonesia karena menggunakan MediaTek, tapi Dimensity 1100-nya itu memang bagus banget. 2 kali video kita tes, performanya sangat lancar. Dengan harganya 4,6 juta dan sudah dapat RAM 8GB serta storage 256GB, membuat Poco X3 GT menjadi super worth it. Spec-wise, sebenarnya Poco X3 GT juga cukup unik berkat MediaTek Dimensity 1100-nya yang bahkan sampai versi 2,3 kemarin kita tes mampu digeber hingga high 60 fps with no issue whatsoever. Kategori terakhir adalah kategori flagship. Perlu dicatat sebenarnya di sini ada smartphone yang agak bikin gue bingung karena rentangnya yang berada di benar-benar antara flagship class atau full flagship. Tapi setelah beberapa pertimbangan, akhirnya smartphone ini gue masukkan ke dalam flagship. Mungkin kalian akan tahu setelah kita jabarkan kategori ini. Kategori flagship adalah kategori favorit gua karena di sini adalah rumahnya para smartphone mahal yang valid untuk di roasting kalau punya performa yang ampas. Honorable mention yang pertama adalah Mi 11 series. Di seri ke-11 Xiaomi Mi ini bisa dibilang ada yang oke, ada yang wajib di roasting. Unit di seri ini yang oke adalah Mi 11T series dan Mi 11 Ultra. Ini karena kedua perangkat ini dibekali oleh optimalisasi yang lebih oke, walaupun di rentang harga berbeda, apalagi Mi 11 Ultra yang mahal banget. Tapi kalau kalian mau ngomongin soal Mi 11 biasa, wajib sih di roasting, karena performanya di Genshin Impact yang cukup bobrok. Beralih ke merek lain, ada Asus. Di tahun ini ada total 3 smartphone Asus di ranah flagship yang akhirnya hadir juga di Indonesia, yaitu ROG Phone 5, ROG Phone 5S, dan Asus Zenfone 8. Tapi dari ketiga opsi ini, yang gue bisa masukkan dalam honorable mention hanyalah ROG Phone 5 series. Ini dikarenakan oleh hit performance yang sulit dikontrol di Zenfone 8. Dan juga cukup risky karena kita nggak jarang melihat kondisi tiba-tiba Zenfone 8-nya pada matot. Sedangkan untuk ROG Phone 5, ini bisa dibilang lebih fleksibel dan tahan banting berkat patokannya sebagai mobile gamers favorite phone.
ROG Phone 5S juga sudah tersedia sebenarnya, tapi karena belum kita cobain, gue jujur bingung dengan performa si Triple 8 Plus ini. Selain itu tentunya juga masih banyak flagship lainnya seperti Vivo X70 series, Oppo Find series, dan Samsung S21 series maupun iPhone 13 series. Tapi semuanya itu sayangnya belum sempat kita icip. However, I think beberapa dari model yang gue sebutkan tadi sangat punya potensi yang sangat baik. Lalu, yang paling penting, pemenang di kategori ini. Sebenarnya ini bikin gue bingung sih. Untuk kali ini, gue akan memberikan posisi teratas rekomendasi kepada 3 buah smartphone dari brand yang berbeda dengan jeroan yang mirip, yaitu Black Shark 4, Poco F3, dan juga Realme GT Neo 2. Ketiganya ini sebenarnya malah bukan menggunakan flagship SoC dari Snapdragon yaitu 888, melainkan satu level di bawahnya, yaitu Snapdragon 870. 888 punya kendala yang sangat besar yang cukup menimbulkan masalah, yaitu mudah panas. Nggak cuma 1 atau 2 smartphone aja, tetapi semua model 888 yang kita sempat coba mengalami drawback yang serupa. Ini membuatnya juga cukup boros secara performa baterainya. Ketiga rekomendasi itu juga memiliki rentang harga 5 hingga 7 jutaan aja, yang membuatnya bahkan lebih affordable dari berbagai opsi smartphone flagship lainnya. Sebelum ke smartphone yang bisa gue bilang punya price per performance yang terbaik, yang berarti ini adalah kategori terbaik dari semua smartphone yang tersedia saat ini, berikut beberapa smartphone yang ada baiknya dihindari jika fokus utamanya kalian adalah memang untuk main Genshin Impact. Tapi nggak cuman ke yang kurang direkomendasikan, berikut adalah beberapa smartphone yang bisa menjadi konsiderasi ataupun sayangnya belum sempat kita tes sebelumnya. Oke, last information sebelum ke siapa smartphone dengan price per performance terbaik, gue akan jelaskan dulu kenapa OnePlus 9 RT bisa masuk dalam list recommended padahal memakai Snapdragon 888. Smartphone ini yang udah menjadi daily driver gue pribadi, memiliki optimalisasi yang baik dengan Genshin Impact. Jadi ini nggak cuma gimmick smartphone yang kolaborasi sama Genshin Impact. High 60 fps dapat dijalankan dengan average 50 fps plus dengan suhu maksimal hanya 42 derajat. Ini adalah hasil paling dingin yang ada untuk saat ini untuk Snapdragon 888. Jika OnePlus 9 RT dirilis secara resmi di Indonesia menggunakan 888 dan punya performa yang segitunya, smartphone ini ingin sekali gue nobatkan sebagai smartphone dengan price per performance terbaik, yaitu smartphone 888 yang stabil di 8 jutaan aja. Sadly, itu gue nggak bisa lakukan karena OnePlus 9 RT nggak pernah rilis secara resmi di Indonesia, kecuali kalian melalui jalur import. Jadi siapa smartphone dengan price per performance terbaik di Genshin Impact hingga saat ini? Jawabannya adalah Poco X3 GT. Smartphone yang ditenagai sama line-up SoC baru dari MediaTek yaitu Dimensity ini punya overall performance yang merusak semua peer-nya di kategori yang sama dan juga atasnya ataupun bawahnya. Smartphone ini hadir di Indonesia oleh Poco sebagai mid-ranger top spec yang gak terlalu mahal di 4,599 juta aja. Ini 400.000 lebih murah dari kakaknya si Poco F3 yang paling murah dan hampir beda dengan Realme GT Neo 2 hampir 2 jutaan. Stabil di high 60 fps di rentang 4,6 jutaan membuat gue sendiri terheran-heran. Bagaimana sih caranya MediaTek dan Poco bisa achieve ini? Side note juga, untuk Antutu skornya sekarang dibilang bisa mencapai 650.000 kalau diaktifkan mode performa tertinggi. Namun tanpa perlu melakukannya saja, overhead untuk performanya terlalu besar, jadi sebenarnya nggak perlu opsi itu. Si Poco X3 GT ini pun sudah bisa super ngacir.
Sayangnya smartphone ini sih gue denger-dengar katanya memang kurang preferable simply karena menggunakan MediaTek. Bagi kalian yang masih ragu-ragu, I guess kalian bisa nyicipin dulu MediaTek Dimensity 1100 ini, karena ini jujur-jujuran banget. Ini merupakan smartphone dengan price per performance dan spek yang bisa dibilang manis banget untuk kalian Genshin Impact players. 2022 nanti berarti akan membawakan versi 3.x untuk Genshin Impact. Dan gue melihat potensi si X3 GT ini untuk masih capable dengan jeroannya untuk menjalankan Genshin Impact for another year or even more. Ya, jadi itu adalah beberapa list smartphone yang bisa gue rekomendasikan untuk kalian main Genshin Impact di tahun 2021 akhir dan juga 2022. What do you think sama hasilnya? Semoga kalian bisa setuju atau mungkin bisa membantu juga buat kalian memilih smartphone yang cocok banget buat kalian main Genshin Impact. Tapi ini tentu saja balik lagi merupakan sebuah editorial notes dari gue pribadi. Hasil ini gue gather berdasarkan performa yang gue rasakan selama melakukan testing di setiap smartphone ini. Video ini gue buat hanya sebagai guide untuk kalian memilih smartphone yang tepat aja. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya bos. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @ffp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.